Andi Prasmadita. Sebetulnya nama panjangnya Bernardinus Andi Prasmadita. Bernardinus nama baptis saya, dimasukin ke dalam akte kelahiran sebagai bagian dari nama saya. Jadi ya sebetulnya namanya panjang gitu. Cuma kalau di sini kan orang manggil dengan nama depan. Agak ribet buat lidah mereka, jadi biasanya saya goes with Andi Prasmadita. Yang lucu ketika saya berdiri di sini, usia saya selalu bertambah 1 tahun. Usia saya sekarang 44 tahun, dengan 2 anak yang lucu-lucu dari seorang istri yang tercinta. Nah, itu saja. Kalau ada yang mau kenal lebih jauh nanti setelah ini. Oke. Hari ini ketika saya ditugaskan untuk berbicara di sini pada bulan ini, saya berpikir, saya merenung, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami semua? Tuh. Lalu dalam hati ini ditaruh sesuatu yang kita semua merindukannya, gitu. Saya melihat udah keliling banyak, ketemu banyak orang. Saya melihat banyak orang saat-saat ini sedang hatinya lagi galau, hatinya lagi sedih, gitu. Terutama dengan yang punya mortgage-nya nggak turun-turun sampai sekarang, bunganya. Terus ketika saya kemarin belanja juga ke Coles Woolies, ngelihat, wow, harganya tuh dibanding waktu saya SD dulu jauh banget gitu. Enggak sih, enggak sampai SD lah. 10 tahun lalu ketika saya pindah ke sini gitu. Nah, saya mau mengajak Om Tante, teman-teman sekalian untuk sejenak melupakan kesedihan, kita pejamkan mata. Boleh dipejamkan mata sekarang, kita mulai pejamkan mata. Kita bayangkan, kita ingat-ingat kembali, kita kembali ke masa di mana masa itu membuat kita sangat berbahagia. Satu poin di mana waktu itu tuh kita sangat berbahagia. Kita lupakan semua kesedihan kita. Kita bayangkan saat itu, kita tidak mau pergi dari saat itu. Setiap orang punya saat yang berbeda-beda, setiap orang punya momen yang berbeda-beda. Ada yang momennya ketika melihat kelahiran anak pertama, ada yang ketika melihat kelahiran anak kedua, ada yang ketika menikah, ada yang ketika lulus ujian, ada yang ketika sudah lama tidak ketemu orang tua, akhirnya ketemu lagi dengan orang tua. Kita nikmati saat-saat itu. Duduk sejenak di saat itu, nikmati. Nikmatilah. Lalu perlahan-lahan kita tarik kembali diri kita. Kita kembali ke saat ini. Kembali ke ruangan ini. Duduk di sini. Lalu kita pelan-pelan buka mata kita. Welcome back. Kalau ada yang punya mesin waktu mungkin mau kali ya kayak tadi lagi ya. Bisa kembali. Saya mau minta 2-3 orang sharing tentang hal atau
kapan yang membuat kita sangat bahagia? 1-2 kalimat aja, nggak usah banyak-banyak, 2-3 orang aja. Yang deg-degannya makin lama makin berdebar-debar tuh biasanya yang pengen sharing tuh. Ayo, angkat tangan, 1-2 orang. Citra, silahkan. Halo, tes. Oh, dari situ juga boleh deh. Ya, nggak kedengeran ya, sini. Maju ke depan, Citra. Ini mic-nya, nggak usah. Cukup pede. Oke. Tes. Sudah semakin canggih. Buat aku tadi yang paling bahagia kayaknya hal simple sih. Aku inget kayak kalau lagi makan malam bersama keluarga, dimasakin suami, makanannya enak. Anak-anak berdua ngobrol-ngobrol bareng, cerita, oh hari ini ngapain, terus kita bercanda, ketawa-ketawa itu. Iya, momen paling bahagia buat aku yang tadi aku inget. Thank you, Cid. Sederhana tapi membuat bahagia. Ada lagi? Yang deg-degan lagi dari sebelah sini? Ayo. Gak ada? Masa sih gak ada yang bahagia? Sebegitu sedihkah hidup kita? Ayo, sharing. Ada kebahagiaan kita harus sharing. Nah, Melisa nih muka senyum terus. Aku yang momen paling bahagia adalah saat melahirkan, itu perjuangannya besar sekali. Terus pada saat lihat babynya lahir rasanya happy sekali. Itu sama satu lagi adalah pas papi datang ke sini spend holiday bareng, itu is really memorable. So thank God. Thank you, Mel. Oh iya, satu lagi. Saya mau lempar ini ke yang nangkep. Enggak. Ayo satu lagi. Oke. Thank you. Aku tiba-tiba sama Tuhan kayaknya tadi dikasih lihatnya gambaran waktu masih kecil, mungkin waktu sekitar SMP atau SD gitu, ke puncak sama-sama mama papa sama adik. Terus kita gulung celana masuk ke kayak sekali kecil atau apa gitu yang airnya dingin banget. Terus kita happy banget karena secara di Jakarta gitu. Begitu ke puncak kayaknya it's so happy, terus main-main. It's a simple thing tapi aku nggak pernah ingat juga. It was very happy moment. Thank you. Ya, setiap orang punya momen bahagia sendiri-sendiri. Berbeda. Ada yang simple thing kayak ke puncak. Orang Jakarta tuh kalau ke puncak tuh seneng banget dulu. Sekarang mah kayaknya enggak deh. Karena macet. Nah, gambaran kebahagiaan biasanya menurut dunia ini, karena kita masih tinggal di dunia, itu macam-macam. Beberapa orang berbahagia ketika dia dapat dream job. Ketika pekerjaannya tuh enak gitu. Yang bisa kerja bangunnya jam 10, selesai kerja jam 2 siang. Gak ada ya kayaknya. Terus gajinya $200 ribu dolar setiap tahun tanpa pajak. Wah. Ada juga ya in your dream, namanya juga dream job kan. Ada juga yang waktu liburan gitu. Ketika liburan tuh seneng gitu. Punya cita-cita liburan misalnya ke Zimbabwe gitu. Atau ke Europe, biasanya Europe lah biasanya gitu. Tapi ada juga yang saking sederhananya liburan ke rumah kakek nenek aja sudah bahagia gitu. Ya, ada juga nih biasanya cowok-cowok nih. Ya, mobil keren gitu. Itu bahagia banget bisa nyetir mobil gagah gitu kayaknya. Masuk mobil yang kayak kalau itu kan masuknya kayak susah banget gitu ya. Saking pendeknya gitu. Atau beberapa orang di sekitar tempat tinggal saya gagah kalau mobilnya yang gede-gede tuh. Yang naiknya juga susah juga gitu naik. Terus kayaknya kayak raja dunia gitu, ngelihat semuanya kecil-kecil semua gitu. Ada juga yang, nah ini biasanya ini impian para jomblo nih. Cuma di sini kayaknya udah berpasangan semua ya. Ketika menikah, nah, kalau yang
perempuan-perempuan, teman-teman yang cewek-cewek ini biasanya punya pernikahan impian kan, gitu. Nanti kalau nikah, wah biasanya tuh nggak banyak sih, bukan nggak semua sih, tapi beberapa ada yang bahkan udah dari SD kan sudah bikin, wah nanti kalau aku menikah aku mau dengan pangeran siapa gitu, bajunya begini, semuanya udah gitu, lengkap, gitu. Belum tahu aja setelahnya, tapi udah tahu kan kita sekarang. Ada lagi, nah ini termasuk saya nih. Ketika anak saya lahir, dua-duanya, nggak boleh milih dong. Ketika dua-duanya lahir, lihatnya tuh kayak, wow gitu. Ya, saya nggak tahu apakah perasaannya sama, mungkin dengan yang di sini kurang lebih sama mungkin. Tapi ada perasaan gimana gitu yang nggak bisa dikatakan gitu. Tapi membuat kita tuh kayaknya bahagia sekali gitu. Nah, ini nggak cover semua, mungkin ada yang lain juga, ada yang tempat bahagianya mungkin ketika makan, ya sesimpel itu. Saya sekarang juga simpel juga kayak gitu, ketika saya bisa pulang ke rumah, terus ngelihat anak-anak, senang main sama mereka, terus ketika mereka tidur dan saya punya waktu sendiri, sambil makan, nah itu tempat bahagia saya. Tapi setelah semua ini, ada satu tempat bahagia yang kita semua, saya rasa kita semua mau ke sana. Cuma kalau saya tanya sekarang siapa yang mau duluan, kayaknya nggak ada yang mau duluan. Ya. Nah. Ini nggak tahu ya, saya belum pernah ke sana, jadi mungkin seperti ini, mungkin nggak juga. Tapi surga itu digambarkan sebagai tempat yang indah sekali gitu. Ya. Digambarkan ya mungkin ini penggambarannya sedikit mirip-mirip lah. Saya juga punya gambaran yang lain lagi. Saya punya pengalaman ketika saya punya kesempatan ke Basilika Santo Petrus. Terus saya kalau lihat dari luar kan cuma patung gitu kan, terus gedungnya gede gitu. Ketika saya masuk, ini benar-benar saya nggak sangka gitu. Saya melihat dalamnya, wow gitu. Semua campur aduk, perasaan saya campur aduk dalam situ. Antara wow-nya nggak habis-habis, ada perasaan juga mengatakan bahwa, aduh, apakah ini surga gitu? Karena mewah banget dalamnya, mewah banget, gede. Karya seni di dalam sana bagus-bagus. Bagusnya tuh benar-benar yang, aduh, gitu. Kalau kita cuma ngeliat sekitar sini, aduh, nggak deh gitu. Kayak bangunan-bangunan karya arsitek zaman dulu kan semuanya canggih-canggih kan. Kalau kita ngeliat kayak Queen Victoria Building itu kan masih yang lama-lama tuh yang kayak gitu-gitu. Kalau arsitek sekarang kan praktis ya, gedungnya zet rata doang gitu. Saya sampai ngomong gitu, apakah surga tuh kayak gini gitu, saking kagumnya saya sama Basilika St. Petrus. Nah, ya ini kita semua berharap pada akhirnya kita akan bertemu di sini. Ya, saya juga berdoa buat kita semua kita akan bertemu di sini. Nah, ketika saya menyiapkan bahan ini, saya melakukan research Google, nanya-nanya ke orang gitu. Apa sih definisi seperti saya tanya barusan? Definisi kebahagiaan dari orang-orang itu saya kumpulkan. Satu orang bilang kebahagiaan, kegembiraan atau kesenangan adalah, ini dari Wikipedia, kebahagiaan, kegembiraan atau kesenangan adalah suatu keadaan, pikiran, perasaan yang ditandai dengan kepuasan. Ya, jadi puas. Kurang lebih kayak tadi kan yang dapat dream job, segala macam itu kepuasan. Ya. Terus ini dari seseorang bilang, kalau buat saya bahagia adalah saya merasa bebas segalanya, merasa tenang. Terus saya tanya maksudnya bebas dari segalanya itu apa? Nggak khawatir, iya. Gitu. Nah, karena satu hal yang menghalangi kita dari berbahagia itu adalah kekhawatiran. Gitu. Maka tepat juga kalau dia bilang merasa bebas. Gitu. Ada lagi yang bilang kebahagiaan itu adalah saat aku bisa enjoy life, semangat dan optimis. Walau badai menerpa, tahu mau hidup apa dan orang enjoy atas kehadiranku. Kebetulan nih orangnya cukup punya pikiran yang rumit gitu.
Maka definisi kebahagiaannya pun cukup rumit menurut saya, gitu. Tapi bisa dilihat itulah kebahagiaan definisi dari orang tersebut, gitu. Nah, menurut KKBI ini nih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebahagiaan adalah suatu keadaan atau keadaan pikiran atau perasaan kesenangan, ketentraman hidup secara lahir dan batin, dan maknanya adalah untuk meningkatkan visi diri. Ini lebih ribet lagi karena kamus mungkin harus menerangkan secara komprehensif ya. Nah, ada satu filsuf namanya Al-Ghazali. Dia bilang kebahagiaan bisa dicapai ketika manusia sudah mampu menundukkan nafsu, yang mana nafsu hewan dan setan pada dirinya, dan menggantinya dengan sifat malaikat atau suci. Gitu. Saya berpikir kalau filsuf itu kan memang agak ribet, agak rumit ya mikirnya. Saya juga ikut mikir gitu, bener ya. Tapi benar juga menurut dia, ketika kita sudah selesai sama diri kita, ketika kita udah gak lagi memikirkan ego kita, kebahagiaan itu bisa muncul gitu, karena semuanya udah nggak penting lagi gitu. Ya. Nah, ini unik. Buddha Gautama. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan. Kebahagiaan adalah jalannya. Ini lebih mantap lagi kan gitu loh. Jadi bukan tujuannya, tapi jalannya, itu menurut dia. Gitu. Ini sekilas aja, karena kita nggak belajar dari dia juga. Terus ini dari psikologis. Ya, benar nggak? Psikologis. Martin Seligman. Ya. Keadaan psikologi yang positif di mana seorang memiliki emosi positif berupa kepuasan hidup, pikiran, dan perasaan positif akan kehidupan yang dijalaninya. Nah, ini menekankan ke positif. Gitu. Ini dari sisi psikologi. Gitu. Nah, dari KGK juga ada menyinggung soal kebahagiaan. Pastilah kita semua hendak hidup bahagia, dan dalam umat manusia tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan rumus ini, malahan sebelum ia selesai diucapkan gitu. Jadi mungkin sebelum dia selesai diucapkan, jadi cuma ngomong bahagia adalah ya setuju gitu. Semua orang pengen bahagia gitu. Nah, kalau bicara soal bahagia, kita di sini tentu punya patokan, itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ngomong apa soal bahagia? Ini ada di perikop ini. Kelihatan nggak? Enggak, kurang. Enggak kelihatan. Oke, saya minta bantuan yang kelihatan. Kita baca bareng-bareng. Yang genap, yang ganjil, yang perempuan, yang genap, yang laki-laki, termasuk saya. Oke, 2, 3. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku coba bahas satu-satu tapi nggak terlalu panjang. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Saya lihat di salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah blessed are poor in the spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Miskin di sini bukan miskin nggak punya uang, bukan miskin secara keadaan nggak punya uang gitu, miskin di hadapan Allah.
ini poor in spirit, ya. Jadi ketika kita lemah, ketika kita ada dalam keadaan di mana, aduh kayaknya kurang, ada yang kurang gitu, tapi nggak selalu uang gitu, ada yang kurang gitu. Nah, Tuhan Yesus suka pakai perumpamaan akan lebih sulit, akan lebih mudah seorang seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Kenapa orang kaya yang dijadiin gitu? Bukan berarti kita nggak boleh kaya, enggak gitu. Tapi pada umumnya gitu, pada umumnya sifat orang kaya itu adalah tidak butuh bantuan, nggak butuh yang lain, sombong gitu. Das nggak butuh Tuhan. Banyak orang kaya yang pergi ke gereja butuh Tuhan, tetap butuh Tuhan, banyak gitu. Tetapi pada umumnya di dunia ini gitu, kalau kita lihat seseorang yang sudah semuanya terpenuhi, gitu, semuanya sudah ada, gitu, nggak pernah punya masalah, ya kan? Apa tinggal bayar gitu. Lalu mereka akan punya pikiran, ngapain nggak perlu Tuhan? Siapa Tuhan? Gitu, ya kan? Tuhan itu dicari sama orang-orang yang nggak punya uang, gitu kata mereka. Itulah sebabnya Tuhan bilang begitu. Maka berbahagialah kita yang miskin di depan Tuhan, yang kita selalu membutuhkan Tuhan, gitu. Kita nggak pernah lupa bahwa kita di sini itu ada karena Tuhan. Kita di sini itu ada karena berkat Tuhan, gitu. Jadi miskin di hadapan Allah selalu membutuhkan Allah. Nah, dalam hidup selalu ada duka. Kita selalu akan mengalami duka. Well, it comes with the package ya, sebagai manusia gitu, nggak cuma senang doang berduka. Tapi Tuhan bilang, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nggak perlu stres, pasti stres itu bisa terjadi, itu manusiawi gitu. Tapi nggak perlu berlama-lama gitu. Tuhan bilang, Tuhan janji kita akan dihibur, gitu. Jadilah pribadi yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saya cari terjemahannya dalam bahasa Inggris, blessed are the meek for they will inherit the land. Meek ini quiet, gentle, not willing to argue or express your opinion in forceful way. Jadi kita bisa lihat di sini bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu dalam hal ini lebih simpel bahasa Indonesia karena lemah lembut itu sudah mewakili semuanya, gitu. Jadi kalau kita yang keras-keras, yang punya sifat keras, gitu, yang apa-apa, hajar gitu, hajar. Mulai hari ini marilah kita belajar untuk lemah lembut, karena Tuhan Yesus meminta kita untuk lemah lembut, gitu, ya. Tuhan Yesus meminta kita berbahagia karena menjadi pribadi yang lemah lembut. Gitu. Ketika kita di rumah, kita melihat anak kita ngeselin, gitu. Ada dua hal yang melintas di pikiran, mau keras atau mau lembut, gitu. Nggak selalu berhasil dua-duanya memang, gitu. Kadang-kadang lembut-lembut malah kurang ajar, gitu. Tapi keras-keras nanti sakit hati, gitu. Ya. Maka kita perlu belajar bagaimana caranya lemah lembut sama Tuhan, gitu. Kita perlu mendekatkan diri pada Tuhan, kita perlu tanya Tuhan kita harus apa, gitu. Balik lagi ke yang tadi kan, merasa miskin, miskin di hadapan Allah, butuh Allah, gitu. Kita harus tahu saat kita lembut sama saat kita tegas. Jangan keras, tegas, firm, gitu. Jadi kalau sama anak misalnya dia teriak, memang ada kecenderungan, ada godaan kita mau teriak balik gitu kan. Tapi setiap kali saya memikirkan itu, saya langsung berpikir bahwa kalau saya teriak balik, dia akan melihat cermin, gitu. They see, they do, ya kan? Nah, jadi saya berusaha tegas, ngomong nggak usah kenceng tapi firm, gitu. Stop,
gitu ya. Nah, ini yang menarik. Tidak ada perbuatan yang baik yang sia-sia. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini satu hal yang kalau saya sedang sharing sama teman atau sama istri saya atau sama siapapun juga gitu. Kita sebagai manusia tuh punya kecenderungan kalau kita mau berbuat baik selalu mikir balasannya apa gitu. Apa yang kita dapat gitu. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tampil beda gitu. Karena itu dicari sama orang-orang yang nggak kenal Tuhan gitu. Harus dapat balasannya. Itu sama aja kayak dagang dong gitu. Kalau kita balik lagi, emang Tuhan kasih kita semua yang kita punya sekarang itu balasannya apa buat Tuhan? Gitu. Kalau Tuhan juga minta balasan, well, saya yakin kita nggak bisa balas. Gitu, ya kan? Jadi saya selalu bilang gini, nggak perlu mikirin apa yang akan balik ke kita, terutama dari orang yang kita bantu. Nggak perlu mikirin gitu. Kalau mau kasih, kasih aja. Gitu. Kalau mau bantu, bantu aja gitu. Karena firman Tuhan juga mengajarkan kita akan beroleh kemurahan. Kita akan dapat balik kok gitu. Nah, ini ada perbedaan setipis kertas ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita berbuat baik nggak sia-sia, kita pasti akan beroleh kemurahan, tapi jangan dijadikan motivasi juga gitu. Jadi yang benar kita bantu aja udah, that's it, nggak usah khawatir. Gitu. Kalau Tuhan udah janji, ya udah, gitu. Tuhan bilang berbahagialah kita yang murah hatinya, kita akan beroleh kemurahan. Itu janji Tuhan, gitu. Entah nanti datangnya kapan, itu pasti akan datang. Janji Tuhan, iya dan amin. Oke, nah pembawa damai disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Gitu. Ya, kalau ya ini nggak usah panjang lebar. Memang kalau orang datang terus dia bawa damai ya biasanya anak Tuhan gitu kan. Kalau dia datang bawa rusuh ya anak yang lain. Nah, ini juga cukup penting. Ya, jangan takut menyatakan kebenaran. Ini langsung 3 ayat nih yang berbicara satu hal yang sama. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, karena Tuhan, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tuhan mau ngingatin satu hal yang di sini. Kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan, tadi kita di praise and worship, kita punya satu tujuan. Kita punya hati yang kudus kan? Benar kan? Gitu. Tapi karena kita masih hidup di dunia ini, kita kompromi. Banyak kompromi yang harus kita lakukan, terutama di dalam hal pekerjaan biasanya. Yang paling susah kalau kita angkatan kerja itu yang paling susah adalah dalam hal pekerjaan. Gitu. Tuhan bilang jangan takut menyatakan kebenaran. Tuhan bilang jangan takut kalau dianiaya. Tuhan bilang jangan takut kalau berbahagialah kamu karena kamu dicela. Gitu. Saya punya pengalaman pribadi waktu saya kerja di lingkungan yang kebanyakan orang-orangnya Kristen, gitu, pengikut Yesus dong kalau Kristen, ya nggak? Nah, termasuk bos-bosnya juga orang-orang Kristen, gitu. Satu bos yang agak cukup tinggi di saya itu sebetulnya dia orang Katolik, cuma karena bosnya dia itu orang gereja lain, gitu, dia dominasi lain. Dia pergi ke gereja itu, dia ikut sel di sana, gitu. Tetapi ada satu titik di mana waktu itu saya lagi one on one sama dia. Dia bilang gini, Di kamu harus begini sama anak buah kamu, gitu kan. Saya bilang loh kenapa, gitu. Mereka nggak salah kok, gitu. Ya tapi nggak bisa, gitu. Kamu harus begini, Pak.
Dia bilang, kalau mereka nggak salah, saya nggak bisa bilang mereka salah. Gitu. Oh, jadi kamu nggak bisa nanti jadi bos mereka? Oh, bukan begitu, Pak. Saya bilang gitu. Saya nggak bisa begitu. Terus ada satu lagi, kan kalau misalnya kita di IT suka butuh apa namanya pelayanan butuh service dari supplier kan, gitu. Nah, supplier itu dalam hal dunia bisnis biasanya akan kasih kita apa tuh namanya entertain, gitu, ya kan. Nah, ini ada satu supplier rajin setiap tahun kasih kita entertain, gitu. Entah pergi ke luar negeri, entah pergi keluar kota. Bahasanya cuma kita mau presentasi produk baru, gitu bahasanya. Padahal sih produk barunya cuma 2 jam, kita perginya 3 hari 2 malam, gitu. Nah, singkat cerita, saya bilang sama bos saya ini, saya bilang gini, Pak, yang 2 tahun lalu saya udah pergi, tahun lalu saya udah pergi juga, gitu kan. Tahun ini biar anak-anak aja deh yang pergi, gitu. Tapi bos saya bilang, enggak, gitu. Kita ini biarin aja, manajer ke atas aja, kamu nggak usah karir. Saya langsung lah, ini gimana sih gitu loh, maksudnya anak-anak ini kan akan senang kalau dikasih reward gitu, ya kan. Tapi ya itulah dunia tuh begitu gitu. Dan sebagai akibatnya, ya karir saya mentok di situ, gitu. Tapi nggak apa-apa, gitu, nggak apa-apa. Saya selalu percaya Tuhan akan kasih saya jalan yang lain gitu. Itu nggak cuma sekali 2 kali doang waktu saya kerja di Indo ya begitu gitu. Jadi saya nggak pintar untuk istilahnya, istilah kerennya lobby sih, gitu. Istilah jeleknya menjilat, gitu. Nah itu, jadi jangan takut gitu. Kalau kita tahu itu benar, walaupun beresiko, gitu, jangan takut gitu. Itu cuma segitu aja gitu buat kita. Kalau buat nabi-nabi mereka kehilangan nyawanya loh, gitu. 12 rasul Yesus itu sebagian besar meninggalnya nggak enak, gitu. Sebagian besar dianiaya, gitu. Ya, jadi jangan takut. Nah, kunci kebahagiaan yang pertama itu keadaan hati. Nah, ini cuma keadaan hati. Keadaan hati bagaimana? Gitu. Kalau kita lihat dari yang awal sampai saat ini sekarang tadi, kebahagiaan itu adalah soal hati. Soal kebahagiaan hati, benar nggak? Soal keadaan hati, gitu. Nah, keadaan hati yang benar akan membuat kita selalu bahagia dan menjaga hubungan dengan Tuhan, gitu. Kenapa menjaga hubungan dengan Tuhan kita bisa bahagia? Saya contohkan begini. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak tahu Tuhan ngomong apa, gitu, kita nggak akan tahu tuh tadi. Kalau kita kasih, kita akan beroleh kemurahan juga, ya kan? Semua itu kita nggak tahu gitu. Kita dekat Tuhan kan melalui apa? Melalui berdoa, melalui membaca firman, gitu, melalui hal-hal itu, gitu. Nah, pesannya itu adalah Tuhan meminta hati kita untuk berbahagia dulu, apapun keadaannya. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Lihat nggak perbedaannya? Kalau kita itu kan sebagai manusia kan kita dapat sesuatu, kita bahagia, ya nggak? Gitu. Tapi kalau Tuhan dibalik, kita bahagia dulu, baru kita akan dapat, gitu, ya kan? Berbahagialah orang yang berduka cita. Gimana ceritanya? Gitu. Berduka cita kok berbahagia, gitu. Berbahagialah orang dianiaya. Gimana ceritanya? Gitu, ya kan? Berbahagialah orang yang suci hatinya, itu benar. Berbahagia orang yang apalagi tadi, kita balik, next, kita balik. Dicela, gitu. Gimana bahagianya? Gitu. Nah, ini sejalan dengan apa yang Tuhan bilang soal berdoa. Gitu. Karena aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gitu. Kebanyakan dari kita berdoa tuh biasanya agak ragu-ragu gitu, ya kan? Pantas nggak ya gue dapat ini gitu. Tapi
nggak usah dipungkiri juga, kadang-kadang kita juga berdoanya juga suka nggak tahu diri gitu. Kayak kita meminta sesuatu yang sebetulnya kita tahu dalam hati kecil kita nggak pantas gitu, ya kan? Tapi kalau kita berdoa yang benar, kita meminta sesuatu hal yang benar sesuai dengan jalan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, percayalah kita akan menerimanya. Sama dengan kebahagiaan ini, gitu. Ya, jadi kita harus mulai bahagia itu dari inside out, bukan outside in. Gitu. Kalau kita tergantung sama apa yang kita terima, gitu, itu susah. Karena apa yang kita terima itu kita nggak bisa kontrol, gitu. Dream job kayak tadi misalnya, ya kita bisa belajar, berusaha segala macam untuk mendapatkan itu. Tapi, well, kenyataannya nggak semua orang walaupun udah berusaha nggak dapat itu, gitu. Ya, nggak bisa dapat itu nggak semua orang, gitu. Ini kalau motivator kan bilang semuanya kita manusia semua sama, gitu kan. Kalau kita melakukan hal yang sama kita akan dapat yang sama. Kenyataannya nggak, sorry, gitu. Sorry to say, dunia tidak seindah kata-kata motivator, gitu. Ya, karena saya juga banyak melihat orang-orang yang usahanya sama, kecerdasannya sama, kesempatannya sama, tapi yang satu nggak dapat, yang satu dapat, gitu. Ya, kalau semuanya sama, dunia ini nggak indah, nggak seru, gitu. Jadi kita harus percaya semua dari kita, sekecil apapun, sebesar apapun tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita itu ada maknanya. Gitu. Kalau misalnya orang melihat orang yang nyapu jalan di pinggir jalan itu sebagai pekerjaan yang remeh, enggak, di mata Tuhan enggak. Gitu. Karena tanpa mereka itu sampah-sampah itu bisa sedikit-sedikit ngumpul, mampet, bikin bencana yang lebih gede lagi. Tapi apakah ada yang memikirkan hal itu? Enggak. Tuhan yang pikirkan hal itu. Gitu. Ya. Jadi semuanya dari awal, dari dalam hati kita. Ya, Tuhan juga mau berpesan pada kita, jadilah sumber kebahagiaan itu. Di perikop tadi, itu dalam khotbah yang sama, Tuhan berbicara tentang garam dunia. Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Gitu. Kita ini semua garam dunia. Kita dalam keluarga juga punya peran kita masing-masing. Gitu. Saya sebagai kepala keluarga, imam keluarga, tentu dalam hati kecil saya sebagai manusia biasa, saya merasa saya pengen pulang kerja capek, disambut anak istri, semua ceria, semua keadaan rumah bersih, ya kan, capek-capek ngelihat semua dan itu akan bahagia, membuat saya bahagia gitu. Tapi kenapa nggak dibalik gitu? Balik lagi kan kayak tadi, Tuhan mengajarkan kita yang coba kita flip gitu, ya. Gak setiap hari saya pulang istri saya mukanya senyum, gak setiap hari saya pulang anak-anak saya ceria, gak setiap hari saya pulang anak-anak saya nyambut saya, gitu. Tapi Tuhan ngajarin untuk kenapa nggak kamu dulu yang mulai, gitu. Kenapa nggak kita dulu yang mulai? Kenapa kita harus mengharapkan pihak luar? Kenapa kita harus mengharapkan yang dari luar dulu supaya kita baru bahagia, gitu. Kita bisa bayangin kalau misalnya aku pulang, istriku cemberut, anak-anakku asik-asik sendiri, akunya capek. Aku ngarepin mereka ceria menyambut aku, nggak dapet kan. Terus akunya juga bete. Udah pernah terjadi sih. Dan keadaan rumah itu jadi nggak enak banget gitu. Gitu. Keadaan rumah itu jadi nggak enak banget. Bisa perang dunia ke berapa gitu. Ya, nggak dapet kebahagiaan itu gitu loh. Di akhirnya juga Tuhan bilang, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Gitu. Kalau tadi kan kita di dalam lingkup yang kecil kan, gitu. Itu juga bisa dibawa ke lingkup yang besar, gitu. Kalau misalnya bayangin kalau semua orang itu melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu berbahagia dulu, gitu. Kita kasih ke orang, gitu. Kita kasih kemurahan. Kita berbahagia dalam hati.
aku rasa di dunia ini nggak ada perang, gitu. Semua itu dari ego masing-masing, gitu. Kalau semua orang bisa menjadi garam dunia, bisa menjadi cahaya. Nah ini nih, menjadi cahaya dunia ini juga agak susah, gitu. Ya, menjadi terang dunia. Kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, perbuatan kita tidak mencerminkan firman Tuhan, mereka yang tidak kenal Tuhan itu pasti akan bilang, apa gunanya ikut Tuhan? Gitu ya kan? Gak ada gunanya. Mereka akan lihat semua dari sisi jeleknya. Waktu menyiapkan ini, saya sedih. Sedih kenapa? Karena saya melihat, nggak tahu nih Tuhan sengaja atau enggak, tapi ketika saya menyiapkan bahan-bahan ini, saya terseret untuk menyaksikan di YouTube, di sosial media yang lain, perdebatan antara gereja satu dengan gereja yang lain, gitu. Nggak sedikit yang nyerang gereja kita, bilang kita sesat lah segala macem gitu. Dan itu perdebatannya panas sekali gitu. Saya cuma melihatnya bahwa apa ini yang Tuhan inginkan gitu, ya kan? Anak-anaknya untuk. Nah dari situ saya langsung teringat gitu. Apakah ini yang dimaksud Tuhan ketika kita menghadap Dia, terus Tuhan bilang, ada yang ingat? Bukan kamu yang panggil aku Tuhan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang atas namamu. Aku sudah berdoa atas namamu dan segala macamnya itu. Terus Tuhan bilang apa? Nyah kau, aku tidak kenal engkau. Gitu. Aku ingat itu aku langsung bilang sama Tuhan, aku jangan jadi orang yang gak engkau kenal ya gitu. Karena di dunia ini kita masih perang gitu. Ya. Kalau kita udah semakin dekat dengan Tuhan, itu yang tipu muslihat yang kita alami itu akan semakin berbeda gitu. Dalam peperangan ini kalau misalnya anak kecil gitu, dikasih tantangannya paling dia suka permen, itu ada permennya kakaknya atau permennya adiknya yang bukan permennya dia, yuk ambil, paling gitu doang, ya kan? Tapi kalau di kita ini yang udah semakin rumit, kita akan menemukan yang semakin rumit juga, gitu. Nah maka jadilah sumber kebahagiaan itu. Ultimate-nya ini, berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Gitu. Tujuan kita bersama-sama itu untuk melihat Allah. Gitu. Siapa di sini yang nggak mau melihat Allah? Saya rasa nggak ada. Kalau nggak mau melihat Allah, nggak mungkin datang ke sini. Gitu. Nggak mungkin ikut PD, ikut kegiatan-kegiatan rohani. Ya. Berat, memang. Gitu. Berat memang. Tapi kita punya standar sendiri tentang kebahagiaan. Gitu. Jadi saya ingin mengajak kita semua, mulai hari ini, jadikan standar kebahagiaan itu adalah hati yang suci. Jadilah standar kebahagiaan itu apa yang Tuhan Yesus bilang ke kita. Inside out. Selesailah ego kita. Gitu. Kita selesai sama ego kita. Kita tebar senyum. Kita mulai menjadi orang yang membawa kebahagiaan itu. Membawa kebahagiaan itu sama seperti dengan orang yang murah hati, gitu. Orang yang memberi kan, kalau kita memberi, itu kan feedbacknya akan sama, gitu. Feedbacknya akan kembali, mungkin lebih besar, gitu. Who knows? Tapi janji Tuhan adalah iya dan amin. Satu lagi penghalang kebahagiaan adalah khawatir, gitu. Kita itu kecenderungan kita adalah khawatir akan masa depan. Khawatir akan nggak bisa ini, nggak bisa itu, segala macam gitu. Tapi Tuhan Yesus juga bilang, jangan khawatir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Makanya doa Bapa kami bilangnya, berilah kami rezeki pada hari ini. Itu, dan ampunilah kesalahan kami. Gitu. Ya, berilah kami rezeki pada hari ini. Hiduplah di sekarang ini. Gitu. Kita boleh merencanakan masa depan, tapi nggak usah terlalu khawatir. Gitu. Nggak ada yang tahu. Orang bisa berencana, tahu-tahu besok nggak ada lagi di dunia ini, gitu. Ya kan, nggak ngarepin, tapi itu terjadi, gitu. It's true. Banyak sekarang
yang dipanggil Tuhan itu makin muda. Gitu. Saya mungkin sama om tante duluan saya, nggak tahu. Gitu, ya kan? Ada banyak orang tua yang bilang, kamu masih muda, jalanmu masih panjang. Ya belum tentu gitu. Ya. Jadi marilah kita mulai dari hati kita. Terima kasih. Saya mau tutup dengan doa. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu pada kami. Kami ingin merendahkan hati kepada-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Kami ingin mengakui kesalahan-kesalahan kami bahwa kami selama ini egois. Kami selama ini cenderung memikirkan diri sendiri. Bahkan untuk orang-orang yang terdekat kami pun kami selalu memikirkan saya. Ketika semuanya tujuannya adalah saya, maka kita akan menjadi orang yang egois, Tuhan. Kami akan menjadi orang yang egois, Tuhan. Kami lupa bahwa kami juga diberikan anugerah dari-Mu. Kecenderungan kami selalu berpikir, selalu fokus terhadap yang negatif, selalu apa yang tidak kami punya. Maka kebahagiaan itu hilang dari kami. Kami selalu fokus sama kekhawatiran kami. Maka kebahagiaan itu hilang dari kami. Tapi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa hati kamilah yang harus diperbaiki. Roh kamilah yang harus diperbaiki, jiwa kamilah yang harus diperbaiki. Kamilah yang harus memulai kebahagiaan itu. Kamilah yang harus menjadi garam dunia, kamilah yang harus menjadi terang dunia. Tuhan, kami yakin bahwa kami ada di sini tidak sia-sia. Setiap kali kami menghadiri misa kudus, di akhir kami selalu diutus. Berkat selalu diakhiri dengan, pergilah, engkau diutus. Tuhan, taruhlah itu di dalam hati kami. Taruhlah pesan perutusan di dalam hati kami sehingga kami menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini. Dan kami benar-benar menjadi utusan-Mu. Utusan-Mu yang menyebarkan kabar gembira, menyebarkan kebahagiaan. Mulai dari keluarga kecil kami, orang-orang terdekat kami, lingkungan kami. Sampai pada akhirnya ketika mungkin Engkau memberi kami kepercayaan yang lebih besar lagi, kami menjadi agen kebahagiaan di dunia ini. Kami juga ingin berdoa bagi setiap hati yang saat ini merasa punya beban yang berat, Tuhan. Engkau pernah berkata kepada kami, datanglah kamu yang lemah, yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini kami Tuhan, datang kepadamu, membawa segala beban berat di dalam hati kami. Kami ingin menyerahkan semuanya kepadamu. Kami ingin bisa 100% percaya kepadamu, menyerahkan segala kehidupan kepadamu. Sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami alami, kami tidak merasa khawatir. Kami tidak merasa tidak ada harapan. Mungkin di dalam ruangan ini juga ada yang begitu berat bebannya, entah di masa lalu, entah di masa sekarang, bahkan pernah terbersit untuk mengakhiri hidup. Tuhan, kami bersyukur itu tidak terjadi. Kami bersyukur Engkau tetap memegang tangan kami. Berilah kami hati yang kuat, hati yang bahagia Tuhan. Berilah kami keberanian untuk
selalu berjalan di atas kebenaran. Berilah kami keberanian untuk menjadi terang-Mu di dunia ini. Sehingga keselamatan itu bukan hanya milik kami yang percaya kepadamu, tetapi kami juga bisa membawa orang-orang yang sebelumnya mungkin tidak percaya kepadamu menjadi percaya kepadamu. Maka akan lebih banyak lagi orang diselamatkan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk dunia ini ketika banyak peperangan, masih banyak peperangan, masih banyak yang menderita. Tuhan, berkatilah mereka, sentuhlah hati mereka, sentuhlah hati para pemimpin-pemimpin. Padamkanlah api emosi di dalam hati mereka. Bawalah mereka ke meja perdamaian, perundingan, supaya semuanya bisa diselesaikan dengan baik dan tidak ada lagi korban, Tuhan. Kami juga berdoa untuk dunia yang semakin tamak, yang ketika tidak lagi memikirkan orang lain, tapi hanya memikirkan diri sendiri. Bantulah kami, Tuhan, supaya kami juga bisa menjadi contoh bahwa kami tidak menjadi seperti itu. Dan kami ingin bersama-sama pada akhirnya berjumpa dengan-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami sudah selesai beracara. Berkatilah supaya nanti kami pulang ke rumah masing-masing dan kami bisa berbahagia bersama-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, terjadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, berdoalah bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.